Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah usaha, udah berdoa, udah sabar, tapi hidup kayak nggak bergerak kemana-mana? Kayak semuanya mentok, padahal orang lain kelihatannya lancar-lancar aja. Tapi, gimana kalau justru di saat-saat paling gelap itu, hidup lagi ngajarin kamu buat jadi lebih kuat? Bukan buat nyerah, tapi buat naik level. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap jalan. Bahkan saat jalannya sepi dan gelap, selamat datang di Filostoik. Tempat di mana kita bahas makna di balik setiap rasa. Karena di balik lelahmu, selalu ada pelajaran yang menunggu buat kamu temukan. Pertama, keheningan yang berteriak. Kamu ingin tahu apa yang lebih menghancurkan seseorang daripada berteriak, memohon, atau melontarkan kata-kata terakhir yang emosional? Kesunyian, keheningan yang dingin, konsisten, dan penuh perhitungan. Itu bukan kelemahan. Itu tidak pasif. Itu bukan penghindaran. Itu adalah pisau paling tajam yang kamu miliki. Sebab saat kamu diam, benar-benar diam, kamu tidak hanya menghilangkan kata-kata, tetapi juga menghilangkan kehadiranmu. Dan itulah yang paling dia rasakan. Lihat, ketika seorang wanita menarik diri, secara tidak sadar dia mengharapkan satu hal, perhatian. Dia berharap kamu memperjuangkannya, meledakkan teleponnya, dan mengeposkan cerita yang dirancang untuk membuatnya menonton. Dia ingin merasa diinginkan, terutama setelah dia menyakitimu. Itu memuaskan egonya. Itu meyakinkannya bahwa apapun yang dilakukannya, kamu akan tetap ada di sana, masih berusaha, masih putus asa. Namun saat kamu tidak menjawab apapun, naskah itu berubah. Sekarang dia jadi bertanya-tanya, mengapa dia begitu pendiam? Mengapa dia tidak mengirim pesan? Mengapa dia tidak memperjuangkanku? Dia mulai berputar-putar, mengulang setiap momen, menganalisis ulang setiap kata, dan keheningan itu menggerogoti dirinya, karena keheningan tidak memberikan penyelesaian. Itu tidak meningkatkan ego, itu membuatnya ragu. Kamu tidak bersikap pasif. Kamu menghilangkan oksigennya. Kamu menghilangkan perbaikan emosional yang didapatnya dari perhatianmu. Kamu menjadi misteri lagi. Dan misteri itu bersifat magnetis. Keheningan membuatnya bertanya-tanya, membuatnya mengejar penutupan yang dikiranya tidak ia butuhkan. Itu menciptakan tekanan. Tekanan menimbulkan rasa bersalah. Dan rasa bersalah berubah menjadi penyesalan. Namun perlu diingat, kamu tidak berdiam diri untuk mendapatkannya kembali. Kamu terdiam untuk mendapatkan dirimu kembali. Kamu melakukannya karena berbicara kepada seseorang yang tidak menghargai nilai kamu adalah hal yang merendahkan martabatmu. Kamu tidak merendahkan diri untuk menjelaskan kepada seseorang yang tidak mau repot-repot memahami kamu sejak awal. Diamnya kamu bukan berarti tiada. Kehadiranmu ditingkatkan. Kamu menunjukkan padanya bahwa aksesnya kepada kamu adalah sebuah hak istimewa. Dan jika hak itu diambil, hak itu tidak akan kembali dengan mudah. Jadi biarkan dia duduk dalam keheningan itu. Biarkan bergema. Biarkan itu mengingatkannya tentang semua yang hilang saat dia menganggap remeh kehadiranmu. Tidak ada lagi pesan teks tengah malam. Tidak ada lagi penjelasan panjang. Tidak ada lagi bantuan emosional. Hanya diam. Dan kesunyianmu meneriakkan segala hal yang perlu didengarnya. Kedua, berhentilah memutar ulang masa lalu. Saat dia pergi, sebuah film mulai terputar di kepalamu. Setiap kenangan, setiap senyuman, setiap kebohongan yang disamarkan sebagai cinta. Dan kamu terjebak di sana, memutar ulang, menganalisis, terobsesi dengan apa yang salah. Namun inilah kebenarannya, masa lalu adalah jebakan. Dan semakin sering kamu memutarnya kembali, semakin besar kekuatan yang kamu berikan kepada seseorang yang tidak lagi berada di ruangan tersebut. Itu bukan penyembuhan, itu penyiksaan yang dilakukan sendiri. Stoicisme mengajarkan satu hal dengan jelas. Apa yang sudah dilakukan, ya sudah dilakukan. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu pikir jika kamu menemukan bagian yang hilang, suatu alasan atau petunjuk, itu akan memberi kamu kedamaian. Tidak. Bukan begitu cara kerjanya. Kamu tidak mencari penutupan. Kamu mendambakan kendali atas sesuatu yang sudah berada di luar kendali kamu. Dan setiap kali kamu menggali masa lalu, kamu memperparah rasa sakit.
Kamu mengikatkan dirimu pada seseorang yang telah melepaskanmu. Dia tidak memikirkan argumen itu dengan cara yang sama seperti kamu. Dia tidak kehilangan tidur atas momen itu. Kamu menjadi seperti itu karena kamu terus menekan tombol play pada cerita yang sudah berakhir. Biarkan aku memukulmu dengan sesuatu yang brutal, namun perlu. Hatimu tidak membutuhkan lebih banyak kenangan. Ia butuh gerakan. Perlu kedisiplinan. Kamu ingin merasa lebih baik? Berhentilah bertanya mengapa dia berubah dan mulailah bertanya mengapa kamu tetap bertahan saat dia berubah. Penyembuhan yang sesungguhnya tidak dimulai saat kamu mendapatkan jawaban. Dimulainya saat kamu berhenti membutuhkannya. Saat itulah kamu mendapatkan kembali pikiranmu. Saat itulah kamu bangkit. Kamu harus memutus lingkaran emosional. Dan ya, itu sulit. Tetapi setiap kali kamu menolak untuk memutar ulang adegan itu, kamu memperkuat cengkeramanmu pada saat ini. Kamu berhenti mengalirkan energi ke sesuatu yang mati. Orang yang menang adalah orang yang tidak berdiam diri. Dia menerimanya. Dia beradaptasi, dia membangun, dan setiap detik yang tidak kamu sia-siakan pada masa lalu, itulah batu bata dalam fondasi versi kamu berikutnya. Versi yang lebih kuat, versi yang tabah. Jadi matikan filmnya. Biarkan masa lalu membusuk. Dia tidak ada di masa depanmu dan masa depanmu tidak perlu menanggung beban arwahnya. Kedua, berhentilah memutar ulang masa lalu. Saat dia pergi, sebuah film mulai terputar di kepalamu. Setiap kenangan, setiap senyuman, setiap kebohongan yang disamarkan sebagai cinta. Dan kamu terjebak di sana, memutar ulang, menganalisis, terobsesi dengan apa yang salah. Namun inilah kebenarannya, masa lalu adalah jebakan. Dan semakin sering kamu memutarnya kembali, semakin besar kekuatan yang kamu berikan kepada seseorang yang tidak lagi berada di ruangan tersebut. Itu bukan penyembuhan, itu penyiksaan yang dilakukan sendiri. Stoicisme mengajarkan satu hal dengan jelas. Apa yang sudah dilakukan, ya sudah dilakukan. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu pikir jika kamu menemukan bagian yang hilang, suatu alasan atau petunjuk, itu akan memberi kamu kedamaian. Tidak, bukan begitu cara kerjanya. Kamu tidak mencari penutupan. Kamu mendambakan kendali atas sesuatu yang sudah berada di luar kendali kamu. Dan setiap kali kamu menggali masa lalu, kamu memperparah rasa sakit. Kamu mengikatkan dirimu pada seseorang yang telah melepaskanmu. Dia tidak memikirkan argumen itu dengan cara yang sama seperti kamu. Dia tidak kehilangan tidur atas momen itu. Kamu menjadi seperti itu karena kamu terus menekan tombol play pada cerita yang sudah berakhir. Biarkan aku memukulmu dengan sesuatu yang brutal, namun perlu. Hatimu tidak membutuhkan lebih banyak kenangan. Ia butuh gerakan. Perlu kedisiplinan. Kamu ingin merasa lebih baik? Berhentilah bertanya mengapa dia berubah dan mulailah bertanya mengapa kamu tetap bertahan saat dia berubah. Penyembuhan yang sesungguhnya tidak dimulai saat kamu mendapatkan jawaban. Dimulainya saat kamu berhenti membutuhkannya. Saat itulah kamu mendapatkan kembali pikiranmu. Saat itulah kamu bangkit. Kamu harus memutus lingkaran emosional. Dan ya, itu sulit. Tetapi setiap kali kamu menolak untuk memutar ulang adegan itu, kamu memperkuat cengkeramanmu pada saat ini. Kamu berhenti mengalirkan energi ke sesuatu yang mati. Orang yang menang adalah orang yang tidak berdiam diri. Dia menerimanya. Dia beradaptasi, dia membangun, dan setiap detik yang tidak kamu sia-siakan pada masa lalu, itulah batu bata dalam fondasi versi kamu berikutnya. Versi yang lebih kuat, versi yang tabah. Jadi matikan filmnya. Biarkan masa lalu membusuk. Dia tidak ada di masa depanmu dan masa depanmu tidak perlu menanggung beban arwahnya. Ketiga, kamu bukan penyelamatnya. Berhentilah mencoba memperbaikinya. Renungkanlah hal itu. Kamu bukanlah terapisnya, bukan rehabilitasi emosionalnya, bukan kesempatan kedua baginya untuk mencapai stabilitas. Kamu adalah lelakinya dan dia membiarkanmu pergi. Tapi di sini kamu masih berfantasi tentang menyelamatkannya. Masih berpikir, jika aku tunjukkan padanya bahwa aku peduli, mungkin dia akan berubah? Tidak. Fantasi itu berakar pada ego, bukan cinta. Karena jauh di lubuk hatinya, ini bukan tentang penyembuhannya. Ini tentang membuktikan bahwa kamu cukup mampu menyembuhkannya. Dan itu bukanlah kekuatan, itu penghancuran diri. Pahamilah ini, menyelamatkannya bukanlah misi kamu,
Menghargai diri sendiri adalah dia membuat pilihannya, dia menunjukkan polanya, dia mengungkap lukanya, dan alih-alih mengambil tanggung jawab, dia malah membuangnya di kakimu dan kamu membawanya seolah-olah itu milikmu. Tetapi kamu bukan solusinya, kamu bukan penopang emosinya, dan setiap kali kamu mencoba menyelamatkannya, kamu semakin tenggelam. Kamu pikir cinta berarti pengorbanan, bahwa pria sejati memperbaiki wanita yang terluka. Tidak, pria sejati memperbaiki dirinya sendiri dan berhenti mencoba membuktikan harga dirinya melalui penyembuhan orang lain. Kamu tidak ada di sini untuk menyelamatkan siapapun dari iblisnya. Itu tidak mulia. Itulah ketergantungan yang mengenakan baju zirah. Kamu perlu membiarkan dia menghadapi kekacauannya sendiri. Sebab jika dia tidak bisa membawanya, itu bukan tugasmu untuk mengangkatnya. Jalan stoik dibangun atas dasar pengendalian diri, bukan pengendalian atas penderitaan orang lain. Dan inilah yang liar. Ketika kamu berhenti berusaha menyelamatkannya, kamu sebenarnya mulai menyelamatkan diri kamu sendiri. Waktu kamu, fokus kamu, kesehatan mental kamu. Kamu berhenti berinvestasi dalam lubang hitam dan mulai membangun kehidupan yang utuh tanpa dia. Saat itulah perubahan terjadi. Saat itulah energimu menjadi menakutkan. Bukan karena kamu kedinginan, tetapi karena kamu akhirnya merasa hangat tanpanya. Jadi, biarkan dia memperbaiki kekacauannya sendiri. Kamu bukan ayahnya, kamu bukan orang yang bisa memperbaikinya. Kamu sudah selesai memberikan tali penyelamat kepada seseorang yang memotong tali kamu. Keempat, nilai dirimu tidak mati karena cintanya. Dia berhenti mencintaimu. Jadi apa? Itu tidak menghapus nilai kamu. Itu tidak berarti kamu kurang jantan. Tetapi banyak pria yang membiarkan penolakan wanita mengubah harga diri mereka, seolah pendapatnya adalah keputusan akhir tentang siapa kamu. Nah, cintanya hanya satu perspektif. Bukan kebenaran, bukan gambaran utuhnya, hanya keterbatasan sudut pandangnya. Dan ketika dia pergi, dia tidak membawa serta harga dirimu. Dia baru saja menyingkapkan bahwa kamu terlalu mengaitkannya dengan persetujuannya. Mari kita perjelas, nilai kamu sudah ada sebelum dia muncul dan masih ada setelah dia pergi. Kamu tidak kehilangan mahkota kamu karena seseorang berhenti melihatnya. Kamu tidak menjadi tidak berharga karena dia tidak bisa mengenali kedalamanmu. Itu bukan bebanmu, itu kebutaannya. Ketidakmampuannya menerima cinta tanpa menghancurkannya bukanlah cerminan kegagalanmu. Itu adalah gambaran kekacauannya. Namun disinilah hal itu menjadi berbahaya. Ketika kamu mulai percaya bahwa kepergiannya berarti kamu tidak cukup baik, pola pikir itu racun. Begitulah caranya kamu terjerumus ke dalam keraguan terhadap diri sendiri, keputusasaan, dan pengemisan. Begitulah cara kamu lupa siapa dirimu. Kamu perlu keluar dari keadaan itu. Dia tidak mendefinisikanmu, dia mengungkapkanmu. Mengungkapkan di mana kamu memiliki luka, di mana kamu memiliki lubang di fondasi kamu. Dan itu adalah anugerah jika kamu cukup kuat menghadapinya. Karena sekarang kamu membangun kembali tanpa ilusi, tanpa memerlukan izin siapapun. Sekarang kamu menjadi laki-laki yang tangguh, yang tidak bangkit atau jatuh hanya karena emosi orang lain. Dari sanalah kekuatan sesungguhnya berasal. Ketika nilai kamu bersifat internal, tidak bisa dinegosiasikan, ketika nilai tersebut berakar pada tujuan, bukan validasi, kamu tidak kehilangan dia. Dia kehilangan pria yang bersedia memberikan segalanya. Itu bukan salahmu. Itulah pelajaran yang harus diambil. Pelajaran bagi kamu adalah jangan pernah biarkan siapapun membuat kamu mempertanyakan harga diri kamu lagi. Kamu tidak pernah kecil, dia hanya memiliki pandangan yang terbatas. Kelima, ketertarikan melalui ketidakpedulian. Kamu ingin dia merasakannya, benar-benar merasakannya. Kalau begitu, berhentilah peduli sepenuhnya. Jangan berpura-pura, jangan pura-pura tidak peduli hanya untuk mendapat reaksi. Maksudku, keterpisahan yang sesungguhnya saat kamu tidak lagi berputar di sekitar perhatiannya, validasinya, kehadirannya. Itulah saatnya kamu menjadi berbahaya, karena tidak ada yang lebih menarik seseorang daripada menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas seseorang yang mereka kira dapat mereka jaga siaga. Kebanyakan cowok menjaga topik tetap terbuka. Satu pesan terakhir, simak kisah terakhirnya. Sebuah lagu diposting dengan harapan dia melihatnya. Itu bukan pelepasan, itu keputusasaan yang terselubung. Wanita dapat menciumnya dari jarak 1 mil.
Daya tarik yang sesungguhnya lahir saat dia tidak bisa lagi membacamu. Saat dia hendak memeriksamu dan tidak ada yang perlu diperiksa, tidak ada kiriman, tidak ada reaksi, tidak ada jejak informasi, yang ada hanya keheningan, gerakan, fokus. Saat itulah dia tersadar. Dia tidak menunggu. Kamu harus membunuh keinginan untuk dilihat olehnya. Ketertarikan melalui ketidakpedulian berarti kamu tidak peduli apakah dia kembali atau tidak. Kamu tidak peduli apakah dia menonton cerita kamu atau menyukai kiriman kamu. Kamu tidak memposting untuk diperhatikan. Kamu memposting karena kamu hidup. Kamu tidak mengejar. Kamu menciptakan gravitasi dan gravitasi menarik orang tanpa usaha. Ketika kamu berhenti memberinya energi, dia mulai bertanya-tanya kemana perginya energi itu. Keingintahuan itu berubah menjadi ketegangan. Ketegangan itulah daya ungkit kamu. Dan hal itu hanya terbentuk ketika kamu tetap tenang, menjaga jarak, dan tidak terganggu. Namun saat kamu melipatnya, kirimkan pesan seperti foto. Periksa kisahnya. Mantra itu hancur. Kamu baru saja mengatakan padanya, "Aku masih di sini, aku masih menunggu." Dan dia akan santai karena dia masih memiliki akses. Kamu ingin kekuasaan, cabut akses itu. Buat dia merasakan pintu yang tertutup. Tak ada amarah, tak ada kepahitan, hanya ketidakpedulian. Ketidakpedulian bukan berarti tidak berperasaan, itu harga diri. Itu yang kau katakan, "Aku di sini bukan untuk menghibur ketidakhadiranmu." Kau pergi begitu saja, ingat? Jadi sekarang kamu merasakan apa arti jarak sebenarnya. Keenam, penguasaan emosi adalah kekuatan sejati. Setiap kali kamu bereaksi secara impulsif, kamu sebenarnya menyerahkan kendali atas dirimu kepada orang lain. Setiap ledakan amarah, setiap keluhan yang meledak begitu saja, setiap pesan emosional yang kamu kirimkan dengan emosi meluap-luap, dan kemudian kamu harap bisa ditarik kembali, itu semua adalah bentuk transfer kekuatan dari dirimu kepada orang lain. Dalam dinamika apapun, siapapun yang mampu mengendalikan emosinya dengan tenang, dialah yang benar-benar mengendalikan kerangka interaksi. Itulah sebabnya stoicisme bukanlah soal menjadi beku dan mati rasa. Ini bukan tentang berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ini adalah tentang menjadi kokoh, tenang, dan tetap tegar dalam menghadapi kekacauan, kesalahpahaman, provokasi, dan kekecewaan. Ini adalah tentang menjaga fokus, bahkan ketika dunia seolah-olah berusaha keras menarikmu keluar dari jalur. Kamu ingin menunjukkan, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap bahwa kehilangan dirimu adalah sesuatu yang seharusnya disesali. Kamu tidak perlu berteriak, kamu tidak perlu memohon, kamu tidak perlu menampilkan drama agar diperhatikan. Ketika kamu menguasai emosimu, kamu menjadi sosok yang tak tersentuh. Seseorang mungkin mengharapkanmu untuk bereaksi. Mereka mengandalkan emosi itu, karena itu adalah pola yang selama ini berjalan.